Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat kita berjumpa kembali dalam renungan pada pagi hari ini. Kita bersyukur karena kebaikan Tuhan selalu kita terima setiap hari. Hari lepas hari, kebaikan Tuhan tidak pernah berhenti. Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Allah kami yang maha baik, Tuhan yang selalu peduli dan menyertai kami dalam segala waktu dan keadaan. Terima kasih untuk hari baru ini. Kembali kami ada karena kemurahan Tuhan dan karena rencana-Mu yang baik atas setiap kami. Saat ini kami mau mendengar kebenaran firman-Mu. Urapilah kami agar kami mengerti dan taat melakukan setiap kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat firman Tuhan saat ini terdapat dalam kitab Mazmur pasal yang ke-27, ayat yang ke-14. Tertulis demikian. Nantikanlah Tuhan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Ya, nantikanlah Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, tindakan yang kita lakukan setiap hari akan membentuk sebuah kebiasaan. Dan kebiasaan itu akan membentuk karakter kita. Kalau kita punya kebiasaan pay later untuk berbagai keperluan, maka itu akan menjadi karakter kita sebagai seorang yang senang berhutang. Berbagai penelitian menunjukkan ada sisi buruk dari pay later yang seringkali tidak disadari atau diabaikan oleh banyak orang. Pay later membuat kita menjadi lebih konsumtif dan tanpa sadar hutang menjadi berlebihan. Kemudahan dalam membayar dengan fasilitas pay later membuat banyak orang cepat-cepat mengambil tindakan untuk membeli atau memborong sesuatu tanpa pertimbangan yang benar-benar matang. Pay later membuat orang merasa tidak mengeluarkan uang tunai, padahal sebenarnya ini menciptakan bom waktu di hari depan. Transaksi yang kelihatannya kecil, lama-lama kalau dilakukan terus-menerus berulang kali, akan menjadi hutang yang sangat besar. Daripada membeli dengan pay later, adalah lebih baik agar kita belajar untuk menantikan waktu yang tepat untuk memiliki atau mewujudkan apa yang kita impikan. Dalam Mazmur 27 ayat 14 ini dikatakan, nantikanlah Tuhan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Ya, nantikanlah Tuhan. Pemazmur di sini mengajar kita semua agar kita nantikan Tuhan dengan sikap yang penuh dengan kesabaran. Menanti atau menunggu seringkali bagi banyak orang bukan hal yang disukai. Karena banyak orang ingin cepat-cepat, ingin instan, dan sangat tidak menyukai untuk menantikan sesuatu dalam proses waktu yang lama. Perintah nantikanlah Tuhan di sini mengandung arti sikap menunggu dengan sabar, menunggu dengan ketekunan, dan sikap yang tidak putus asa. Dalam kesukaran yang pemazmur alami, dia menantikan pertolongan Tuhan terjadi. Dan di sini juga ada kalimat kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Sebuah perintah yang sangat relevan dengan keadaan kita dalam masa-masa penantian. Karena seringkali proses penantian membuat hati kita tidak kuat dan tidak teguh dalam iman kepada Tuhan. Abraham dan Sarah dalam proses penantian mereka akan janji Tuhan akan keturunan bagi mereka, juga sempat menjadi lemah dan tidak kuat hati. Sehingga lahirlah Ismail yang tidak menjadi rancangan Tuhan bagi Abraham. Ismail bukanlah anak perjanjian. Itu adalah anak yang dilahirkan oleh karena ketidaksabaran dan ketidakteguhan hati Abraham dan Sarah. Perintah nantikanlah Tuhan di sini diulangi sekali lagi
Jadi ada 2 kali kalimat nantikanlah Tuhan. Pengulangan 2 kali perintah nantikanlah Tuhan dalam ayat ini menunjukkan pentingnya sikap untuk menunggu Tuhan untuk berkarya dalam kehidupan kita. Sangat penting saudara untuk kita menantikan Tuhan. Ketika kita sudah mulai lemah dan tidak sabar, ingat untuk menantikan Tuhan. Nantikan Tuhan saudara dalam setiap keputusan yang ingin kita lakukan, dalam setiap keinginan yang kita ingin capai. Nantikanlah Tuhan. Jangan terburu-buru, jangan memaksakan kehendak, tapi nantikan Tuhan selalu. Karena ketika Tuhan berkarya, maka itulah saat yang terbaik. Ketika kita memaksakan diri, justru kita akan masuk dalam persoalan. Roh Kudus akan menolong saudara dan saya untuk hidup selalu dalam kesabaran untuk menantikan pertolongan Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur kepadamu karena firman-Mu ya Bapa yang memberikan kami kekuatan, memberikan kami pengertian untuk kami bersikap yang benar dalam segala hal di hidup kami. Sebab terlalu sering kami ingin terburu-buru, kami tidak sabar, kami ingin yang instan, kami ingin cepat-cepat memiliki, mewujudkan impian dan keinginan kami, sehingga pada akhirnya kami memaksakan semuanya terjadi. Padahal kalau kami mau menanti dengan sabar, maka kebaikan dan keindahan, keberkatan Tuhan itulah yang akan kami alami. Terima kasih untuk firman-Mu. Pimpin kami selalu Tuhan dengan roh-Mu, agar kami berjalan di dalam kehendak-Mu. Berkatilah kami di sepanjang hari ini, dalam segala tugas dan aktivitas kami. Pimpin dan sertai kami, jadi pemenang-pemenang dalam segala perkara. Kami berdoa bagi yang sakit dan yang sedang dalam pergumulan. Lawatlah ya Tuhan, nyatakan kuasa kesembuhan dan pemulihan-Mu bagi setiap kami. Mujizat terjadi pada saat ini. Kami terima jawaban doa, kami terima lawatan Tuhan yang ajaib. Kami serahkan semua ke dalam tangan kasih-Mu. Hanya dalam nama-Mu yang kudus, nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari sama-sama kita berdoa, doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat dan anugerah Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai kita semua, sekarang ini dan sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali, dan bahkan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan dan hidup selalu dalam kemenangan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.